Tapi kalau boleh flashback sedikit nih, waktu ke masa kecilnya Bang Tigor nih dulu, itu sebenarnya dapat pendidikan agama dari keluarga atau dapat pendidikan karakter tuh seperti apa sih dari orang tua? Keras nggak orang tua dulu? Orang tua saya itu didiknya memang keras. Orang tua saya itu memang Islamik banget, ya kan? Karena memang dulu itu terpengaruh dengan lingkungan. Ini jujur aja nih. Itu pas di Jakarta terpengaruh? Di Balikpapan. Oh, di Balikpapan? Masih di Balikpapan. Masih umur belasan tahun lah, masih SMP. Nah, terus bapak saya tuh kerja di Pertamina. Di Balikpapan tuh kan kota minyak tuh. Jadi Pertamina itu dulu paling top tuh di Balikpapan tuh. Jadi Pertamina itu dulu zamannya apa aja ada, dapat minyak, dapat beras, dapat sayur, dapat roti, apa semua terjamin lah dulu. Makanya badannya bagus-bagus kan isinya. Itu didikan orang tua saya itu sangat keras. Saya dididik untuk ngaji aja sampai udahlah dipukulin. Terus kalau kalau untuk sholat saya nggak sholat bisa dipukulin. Dulu mukulnya pakai gayung, pakai selang. Gayung mandi dulu. Iya, saya tuh memang orang tua tuh benar didik. Memang orang dulu didiknya seperti itu kali ya, keras. Tapi saya tidak dendam sama orang tua saya. Bapak saya itu sempat mukul saya dulu, pernah pakai sepatu. Mata saya dulu pernah merah kan. Tapi saya bilang saya memang tidak mendendam bapak saya dan memang itu dikit saya terima. Terus akhirnya ibu saya memang kasih air susu ibu saya tetes ini. Hilang merahnya. Dulu saya bandel. Didikan orang tua semua begitu dulu. Jadi tetangga saya di sini, di atas, di bawah itu rame. Kalau anak yang nangis itu pasti dipukul bapaknya atau mamanya. Dulu begitu. Semuanya begitu? Semua dulu, zaman dulu. Saya begitu. Dari mana lu sore-sore? Bukannya pulang, maghrib ini pulang sana. Timpu, pakai sendal. Jadi emang buat agama tuh nggak main-main gitu ya di sana ya? Iya. Nah akhirnya dari situlah. Tapi sempat saya memang belajar ngaji, masih kecil, sholat apa. Begitu udah lepas dari situ, berubah lagi. Mulai kepengaruh. Lagi jati diri, saya menemukan jati diri bagaimana sih, apa sebenarnya yang harus saya dapat gitu loh. Kan. Memang iman juga tidak kuat karena lingkungan itulah tadinya. Terus saya memang waktu itu sempat merit juga, ya kan, beda ini. Akhirnya ke bawah lah. Ke bawah dan memang... Itu tato pertama kali itu kapan? Ini tato waktu masih di sana di atau? Jakarta. Oh, udah di Jakarta berarti, Jakarta. Tapi ada tato saya di Balikpapan nih waktu SMP. Cap kaki, gambar kaki. Di sini ada. Itu udah lama banget tuh. Itu orang tua tahu? Orang tua tahu, tapi ya gimana ya? Terus gimana tuh waktu bikin tato pertama kali? Ya, saya suka kabur-kaburan juga dulu di rumah. Suka kabur-kaburan, memang jarang pulang. Jadi memang hidup saya itu dulu begitu. Sampai saya lari ke Jakarta. Sebenarnya saya lari ke Jakarta itu mau kuliah. Akhirnya tidak nyampe ke situ, lingkungan lagi. Jadi lingkungan lah sebenarnya yang bisa merubah semuanya itu. Jadi ke bawah. Iya, gitu. Makanya. Akhirnya tidak jadilah kuliah, kerja itu tadi, nemenin orang, jadi bodyguard, kerja di klub, gini. Udah. Jadi benar-benar nggak kuliah sama sekali dong? Nggak jadi. Jadi akhirnya sampai jadi binaraga, sampai jadi artis. Ya itulah, karena dari nge-gym itu ketemu sama, ada contoh manajemen dulu latihan di tempat saya. Artisnya, saya latih Indra Brupen, Ijong, Hengki Kurniawan, dulu semua. Mereka bayar saya tiap bulan. Akhirnya saya diajaklah main sinetron dari situ awalnya. Kenal lah dunia entertain, begini. Pas boomingnya itu tadi suami-suami takut istri gitu ya. Itu sudah jalannya mungkin saya kan. Kita kan nggak tahu hoki-hokian juga sebenarnya. Kita kan nggak tahu mau jadi artis apa, saya juga nggak tahu gitu loh. Iya benar. Jadi memang nggak terkira gitu ya jalannya. Ketika pindah dari Balikpapan masuk ke Jakarta yang niatnya mau kuliah tapi ujung-ujungnya kuliah nggak jadi. Jadi binaraga gitu kan. Jadi
terjunnya ya kedua gitu, ya nggak bener lah pokoknya, udah mabuk lah begini lah, sudahlah itu masa lalu lah sudah. Nah, sekarang kalau kita flashback lagi ke masa-masa itu, apa yang bisa dipelajarin menurut Bang Tigor nih apa? Dari kejadian itu tiba-tiba pindah ke Jakarta, mau kuliah nggak jadi, malah akhirnya jadi kerja di klub lah segala macem. Iya, kita sebenarnya sih gimana ya, saya mau cari apa sebenarnya kan, saya sempat berpikir juga, apa saya mesti dapat ini, sampai saya gagal 2 kali, ya kan? Pernikahan, akhirnya saya married lagi nih yang ketiga kali. Ini yang ketiga kali. Dan saya sempat Muslim, ya kan, balik sini, ya kan. Oh, sempat pindah-pindah ya? Pindah-pindah juga, jadi tidak menemukan apa yang sebenarnya saya mesti cari itu apa gitu. Saya masih labil dulu, masih labil lah, susah dulu. Akhirnya sempat saya dijauhin sama keluarga saya juga, sama adik-adik saya, sama orang tua saya sempat marah gitu. Saya karena ke situ, akhirnya pas saya ketemu sama yang kedua ini, dikasih tahu kenapa bisa begini-begini, akhirnya balik lagi, ya kan, pengen tahu, saya ngobrol sama ustadz sama apa gitu. Nah, akhirnya balik situ, akhirnya saya umroh lah, saya umroh itu benar-benar tidak percaya bagaimana saya bisa ke situ gitu kan. Oke, itu kita tahan dulu tuh, itu obrolan mulai mau loncat ke situ, kita tahan dulu. Tapi sebenarnya saya tuh masih penasaran banget. Pas awal main film yang tadi ditawarin tuh, itu film apa sih Bang? Dulu filmnya ngeri judulnya, apa? Gairah Malam 3. Gairah Malam 3? Ya, jadi saya tuh pernah, aduh, itu juga bayar 500.000, merkosa saya jadinya. jadi jujur aja, saya dulu tuh film layar lebar itu. Gairah Malam 3, Cinta Dalam Nafsu, yang pemerkosa gitu. Terus jadi apa waktu itu Bang Tigor, jadi apa? Jadi berandalan, jadi preman. Saya kan senang disuruh begituan. Nggak usah diajarin. Udah paham. Udah lepas aja. Waktu dulu. Sekarang. Tapi pada saat ditawarin itu excited banget dong berarti waktu itu. Ya kan saya pengen main layar lebar dulu kan. Dulu kan layar lebar lagi top, ya kan. Masih muda lah, masih istilahnya. Aduh, apa semua dijalanin deh. Tapi kan mau nyemplung got juga dijalanin kok istilahnya. Iya, masalahnya gini, begitu ditawarin dikasih uang jumlahnya sekian, nominalnya misalkan nggak terlalu gede, nggak tahu pada zaman itu gede atau enggak gitu kan ya. Itu Bang Tigor sikat aja mau berapapun bayarannya. Disikat. Bagaimana? Ya filmnya begitu, siapa yang nggak nyikat? Lu cari lah lu klik deh, cari Gairah Malam 3, itu ada muka gua masih. Iya. Pokoknya kalau urusan begitu, udah deh, nggak usah pakai lu pakai sutradara. Jagonya ya. Iya. Aduh, masih zamannya itu. Ya apa lagi? Namanya kita dulu senang kan? Iya. 500.000 dibayar, Bro. 500.000. Tapi kan itu debutnya kan, debut pertama kali itu main film Gairah Malam 3 itu. Setelah itu baru sinetron. Pelan-pelan akhirnya namanya juga hoki-hokian, akhirnya masuklah ke itu yang boomingnya sampai ke Islam KTP. Islam KTP itu saya bukan Islam waktu itu, sempat ini juga kan. Pindah. Wah, jadi guncingan juga. Wah, di ini celak melulu lah pokoknya lu nggak punya pokoknya macam-macam lah. Tapi saya terima, akhirnya pas dengar saya udah baik lagi, mereka senang gini. Bisa jadi kebalik semua. Emang struggling banget ya kehidupannya Bang Tigor nih dari dulu ya. Waduh, kalau diceritain bikin film sih seru juga sebenarnya itu. Panjang apa? Judulnya apa? Gairah Malam 4. Tapi memang harus pernah mengalami itu, Bro. Emang benar, harus ngalamin. Saya itu pernah main layar lebar, sampai saya pernah syuting juga jadi film hantu.